Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada hari ini ya adalah kegiatan praobservasi sebelum nanti akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Rencananya Pak Rizal akan menggunakan kelas berapa, Pak? Sesuai dengan pembagian kelas yang sudah saya beri, saya akan menggunakan kelas 10 baik ya. Kelas 10 berarti mata pelajarannya mata pelajarannya informatika. Rizal dari informatika juga akan menempuh pembelajaran informatika di kelas 10 ya. Benar. Kira-kira materinya atau lingkup pembelajarannya akan seperti apa, Pak? Materi yang akan saya paparkan nanti di kelas tentang jaringan komputer dan Tujuan pembelajarannya gimana? tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran ini harapannya nanti peserta didik mampu memahami perbedaan jaringan lokal internet dengan jenis-jenis koneksivitas internet itu melalui jaringan kabel dengan jaringan nirkabel yang tanpa kabel. Kemudian komunikasi antar gadget atau media-media seperti ponsel atau komputer, laptop dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga mengetahui pentingnya proteksi dari data pribadi saat terhubung langsung dengan internet maupun yang tidak terhubung dengan internet dengan menerapkan enkripsi atau dengan istilah memproteksi dokumen yang akan di-sharing. Sekali ini sepertinya. Kira-kira dalam kegiatan observasi yang akan Pak Rizal lakukan di kelas itu kan ada yang pengembangan tertentu. Mungkin yang ingin Pak Rizal tingkatkan atau Pak Rizal itu kembangkan, diantaranya area pengembangan itu seperti apa? Yang pasti sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, informatika, area pengembangan yang akan menjadi salah satu fokus saya di pembelajaran ini, terutama di bidang IT-nya. Jadi nanti media pembelajarannya karena menggunakan perantara IT. Seperti ini ya, menumbuhkan minat anak untuk menggunakan perangkat IT ya. Benar. Ada lagi Pak, misalkan area pengembangan yang lain ya. Agar siswa itu belajarnya menarik, kemudian bisa menunjukkan minat-minat untuk belajar melalui bidang IT. Berarti adalah melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi nih di bidang IT. Dari dua area pengembangan yang Pak Rizal pilih barusan, yaitu menumbuhkan minat untuk penggunaan IT dan pembelajaran yang menarik ini, kira-kira strateginya seperti apa, Pak? Saya penasaran saja. Strategi yang akan saya terapkan nanti yang pasti dengan didukung dengan media-media pembelajaran yang interaktif, kemudian media-media pembelajaran yang menarik untuk disimak oleh siswa-siswa. Jadi medianya, kemudian medianya juga harus menarik gitu Pak ya. Oke, berarti kita sudah menemukan dua area pengembangan, kemudian kita sudah menyiapkan strategi ya. Jadi dari rencana pembelajaran yang sudah disusun dan sudah kita sepakati bersama kehidupan baiknya. Kemudian kapan nih rencananya untuk melaksanakan observasi belajar di kelas Pak? Waktunya mungkin nanti sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh guru sebelumnya. Jadi dalam minggu ini. Dalam minggu ini. Baik, tetap pada jadwal pembelajaran Sesuai dengan informatika. jadwal. Oke,
Oke. Baik Pak Rizal, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan praobservasi. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan observasi bersama siswa dengan mengembangkan area pengembangan. Kemudian kita juga sudah harapannya dengan strategi itu kita sudah bisa mengembangkan atau kita sudah memberhasilkan area pengembangan. Terima kasih Pak Rizal. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya terkait jaringan komputer, yang mana jaringan komputer ini akan memberikan sebuah atau pengetahuan minimal kalian mengetahui serta dampak-dampak negatifnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, lalu dampak sosial informatika. Ya. Terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran pada sore hari ini, paling baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ya, Mesin boleh dipimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sebelum saya mulai, boleh saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ada kita. Ada Yang tidak hadir siapa? Aulia Azhar. Mazza Aulia. Kira-kira mana? Sakit. Sudah berapa hari? 5 hari. Sudah ada pernah yang berkunjung ke rumahnya? Belum ada. Sakit apa belum tahu ya? Ya. Yang lain hadir semua? Oke, sebelum kita lebih jauh lagi memulai seperti apa pembelajaran yang akan kita laksanakan sore hari ini, sudah siap semuanya untuk menerima pembelajarannya? Siap. Oke. Agar lebih menumbuhkan jiwa nasionalisnya kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional, lagu Bangsa Indonesia, yaitu lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua? Ya. Baik ya, kita sama-sama menyanyikan lagunya dengan sesama, jangan ada yang bersuara sendiri. Ya.
juga bisa dilihat juga Jaringan komputer dan jaringan komputer dan internet. Oke, sebelum saya buka lagi ke slide yang sebelumnya, apa nih yang ada di benak pikirannya kalian tentang jaringan komputer? Jaringan itu apa? Komputer itu apa? Internet itu seperti apa? Kira-kira apa? Ada yang bisa katakan? jaringan wifi Pak. Jaringan seperti Wifi. wifi. Tidak apa-apa, sepengetahuan kalian terlebih dahulu. Sebelum saya buka ke slide sebelumnya, setelahnya. Apa? Komputer seperti apa? Internet seperti apa tadi? Apa? Hah? 4G. Jaringannya 4G ya. Kemudian apa lagi? 5G. Sekarang ada 5G. Oke. Sudah hampir mewakilkan ya dari materi yang akan kita bahas sekarang ini. Ada yang bilang 5G, 4G, kemudian apalagi tadi Wi-Fi ya, di internet juga. Ya, oke. Terlebih dahulu kita mengetahui tujuan dari pembelajaran tentang jaringan komputer dan internet ini. Ya, saya simpulkan di sini ada 3 ya, tentang tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, yaitu apa sih jaringan lokal dan jaringan internet. Kemudian apa komunikasi data yang melalui ponsel, ya komunikasi data apa aja yang kita terapkan di dalam ponsel atau gadget kita. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, setelah kita mengetahui jaringan itu apa, kemudian kita mengakses ponsel itu seperti apa, koneksivitasnya. Yang terakhir adalah proteksi data pribadi. Ya, jadi ada data yang diamankan. Ya. Oke, yang pertama, jaringan komputer. Ada yang bisa baca? Bisa membacakan? Ivan? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi antara dua atau lebih komputer yang memungkinkan antar komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data sumber daya seperti film, folder, data, multimedia, dan printer. Oke, jaringan komputer itu jaringan telekomunikasi antar dua atau lebih, ya. Jadi ada dua atau lebih yang memungkinkan antar komputer untuk berkomunikasi. Berarti kalau berkomunikasi lebih dari satu perangkat, ya. Apa aja perangkatnya? Bisa HP, bisa laptop, bisa apa lagi? Tablet, bisa komputer, PC, ya. Yang memungkinkan antar komputer itu, yang memungkinkan antar perangkat itu tadi berkomunikasi atau bertukar data. Entah data yang ditukar itu berupa sumber daya seperti file, folder, multimedia, bahkan printer. Ya, paham data itu seperti apa? Apa aja contohnya? Uang. Bisa. Bukan uang. Datanya berupa digit, digit angka ya, bukan uangnya. Uangnya tidak bisa. Ya, berupa digit angka, berarti itu data filenya ya. Apalagi multimedia, apa contohnya? Foto, video, apalagi musik, apalagi akun, apa? File ya, filenya ya. Apalagi kira-kira? Video sudah, gambar sudah, kemudian apalagi tadi? Musik, berkas contohnya seperti apa? Dokumen, berkas atau dokumen contohnya seperti apa? Lihat. Kalau dokumen yang dibuat makalah itu apa? Lupa apa? Filenya. Nah, dokumen docs atau PPT atau PDF, apalagi Excel-nya. Itu. Jadi ada dua komputer yang memungkinkan. Kalau seumpamanya hanya ada satu komputer, bisa nggak dikatakan jaringan?
bisa karena tidak mengirim karena dia sendiri ya. Harus ada perantaranya atau dia sebagai penerimanya. Gitu, paham? Atau hanya ada satu, bisa nggak dia berkomunikasi? Saya punya satu perangkat, dia bisa berkomunikasi nggak? Nggak bisa ya. Harus ada perantaranya juga, harus ada gandengannya. Tapi kalau mau mengambil informasi saja itu bisa. Paham ya? Selanjutnya, nah ini. Jadi nanti dari jaringan komputer ini akan dipilah menjadi dua. Ya, yang pertama jaringan lokal yang akan kita bahas, kemudian yang kedua jaringan internet. Ya, sesuai dengan judul kita tadi. Jaringan lokal, pengertiannya jaringan yang bisa digunakan menghubungkan dua atau lebih komputer secara langsung maupun sebagai perantara. Ya, sudah kita bahas tadi di awal. Fungsinya apa? Bisa sebagai remote komputer, remote TV, sebagai remote antar komputer. Ada yang pernah mengetahui ya? Seperti apa sih bentuknya remote antar komputer? Belum pernah tahu? Belum. Antar komputer berarti komputer satu mengendalikan komputer yang lain. Belum pernah ada yang tahu? Belum. Sekarang sudah banyak sekali portal atau aplikasi atau layanan media-media yang menggunakan remote antar komputer ini. Ini kalau sudah berbicara yang canggih seperti sekarang. Tapi kalau kita berbicara ke yang lebih mendasar, antar komputer satu dengan yang satu ini bisa saya kendalikan. Atau di lab contohnya. Di lab hanya saya kendalikan di server saja untuk menyalakan komputer-komputer yang ada di klien. Itu dengan satu kali perintah saja bisa kita. Contoh nih, mau saya nyalakan ada 20 klien atau ada 20 komputer di lab. Itu cukup saya nyalakan di depan saja sudah nyala semua. Atau saya matikan cukup satu perintah saja yang ada di komputer server. Nah, itu namanya remote komputer. Pakai apa? Ya pakai jaringan lokal. Seperti itu. Sudah kebayang? Seperti apa contoh remote antar komputer ya. Kemudian sharing data atau printer. Yang pasti kalau sudah terhubung, sudah dinamakan jaringan, itu akan bisa sharing atau transfer data. Baik itu data atau printer. Contohnya nih, printer. Sepengetahuan kalian, kalau mencetak dokumen menggunakan printer sudah pernah ada yang akses? Atau pernah melihat orang yang nge-print? Ya. Pernah ya? Yang pasti di situ kalau nge-print ada printer, ada komputer. Nah itu sudah bisa dikatakan jaringan apa bukan? Bisa ya? Karena mentransfer data dari komputernya ke printernya. Tapi pernah nggak kalian melihat atau mengetahui satu printer bisa dipakai oleh semua orang yang ada di satu kantor tanpa harus colokin kabel ke komputer masing-masing? Pernah nggak? Belum pernah? Belum pernah ya? Saya simulasikan seperti ini. Jadi komputer laptop saya di depan ini ada printernya, yang pasti sudah colok dengan kabelnya ya. Tapi tanpa saya buka kabelnya, komputernya Edo, komputernya Husin, itu bisa nge-print. Gimana caranya? Bluetooth. Set it. Yang pasti menggunakan jaringan lokal. Karena nanti ada jaringan lokal sama jaringan internet. Untuk chatting, apalagi ya transfer data aja bisa, remote komputer aja bisa, apalagi hal yang berdasar chatting apa chatting? Kirim pesan. Udah ya. Jadi fungsinya di situ. Cakupan areanya seperti apa? Nah ini dapat Anda temui pada area sekolahan, kantor, kampus maupun pada area umum. Nah, seperti yang di sekolahan mungkin yang kalian lihat di kantor-kantor ya. Kemudian di kampus nanti kalau kalian di kampus satu jaringan bisa dipakai oleh semua orang yang ada di kampus, tadi mahasiswanya, bagian administrasinya, dosennya itu bisa menggunakan jaringan lokal di satu tempat itu di area itu. Kemudian peralatan apa sih yang dibutuhkan? Itu ya.
jaringan ini menggunakan perangkat sederhana. Nah, ini hal yang mendasar jaringan lokal. Apa aja perangkatnya? Ada router, ada kabel UTP, kemudian ada switch, ada lagi yang namanya hub, ada lagi yang namanya modem. Ya, ada banyak sekali perantara atau media yang bisa menggunakan jaringan atau bisa menyebarkan jaringan wifi ini, jaringan lokal ini. Ya, seperti apa peralatan-peralatannya? Kita bahas setelah ini. Nah, kalau ditinjau dari tipe-tipe jaringannya, ada berapa di situ? 3. Ada 3. Apa aja? LAN, MAN, WAN. Gampangnya gitu ya? Susah nggak dihafal kira-kira? LAN, MAN, WAN. Kalau LAN itu yang kita lihat aja yang depan, lokal. Kalau MAN, metropolitan. Kalau yang WAN, wide area network. Yang lain areanya itu sama, area network semua. Ya, paham? Seperti apa lokal area network itu? Jaringan komputer yang dibangun dalam area yang kecil, lingkupnya masih kecil. Seperti mana? Rumah, kantor, atau satu gedung gitu ya. Beda halnya dengan yang MAN. MAN ini radiasi atau jangkauannya lebih luas sedikit dari yang LAN. Contoh nih, kan tadi yang LAN itu rumah, ya. Ini kalau yang LAN rumah ke rumah yang lain. Nah, itu digabung menjadi MAN. Beda lagi sama yang WAN, lebih luas lagi dari MAN itu tadi. Kalau tadi antar beberapa rumah, ini sekarang antar beberapa kota yang ada di rumah-rumah itu. Gampangnya seperti itu. Nah, ini lokal area network ya. Skalanya itu masih di gedung. Bisa dipahami? Gedung, sekolah atau kantor. Kalau jaringan MAN-nya seperti apa? Nah, jadi antar lokal yang LAN itu tadi digabung menjadi satu, jadilah metropolitan. Gitu ya. Kemudian di metropolitan ini kalau digabungkan lagi itu akan menjadi wide area network. Ya. Paham? Pak, ini cara menghubungkannya seperti apa? Apa antar kota itu ada banyak kabel-kabel gitu? Ya. Gimana? Dari lainnya? Kan tadi kalau di rumah, nah ini memungkinkan nggak kalau antar media itu pakai kabel? Kalau masih di dalam rumah? Ya, masih masuk akal gitu ya. Nah, gimana kalau antar rumah ke rumah ini? Masih masuk akal nggak? Pakai kabel itu? Masih memungkinkan ya. Kalau yang WAN antar kota banyak kabel-kabel gitu yang menghubungkan. Pancar. Pakai pancar besar. Terus pakai apa lagi? Tower. Pakai apa lagi? Yang lebih jauh lagi? Satelit. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Ya. Jadi jaringan lokal itu, entah jaringan lokal maupun jaringan internet, itu ada yang menggunakan kabel, ada yang tidak menggunakan kabel. Kabel apa yang tidak menggunakan kabel itu tadi? Kayak satelit. Ya. Apa maksudnya? Oke, kita lanjutkan. Nah, beda halnya dengan jaringan internet. Kalau tadi jaringan WAN itu yang menghubungkan antar kota, masih ingat barusan? Ya, menghubungkan antar kota yang di dalamnya ada rumah-rumah atau kantor-kantor, yang di dalamnya itu ada rumah yang jaringan lokal itu sendiri tadi. Ya. Nah, kalau yang internet ini bisa mencakup semuanya, bahkan antar benua, bahkan di dunia. Bagaimana cara menghubungkannya? Apa ada kabel-kabel yang itu juga? Lagi kita dia ada yang bersifat kabel, ada yang kabel. Ya, apa sih internet itu? Soe, apa itu? Minta tolong dibacakan nih. Jaringan komunikasi global yang menghubungkan dengan komputer di mana yang menggunakan sistem standar global plus kontrol. Sudah ya? Ya. Jadi kalau internet itu lebih luas lagi cakupannya, bahkan jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran jaringan itu yang tadi, yang WAN ya.
Jadi itu terhubung antar benua, antar negara, bahkan bisa menjadi satu koneksi data, menjadi satu jaringan, yaitu jaringan internet. Seperti apa contohnya? Saya yang ada di Indonesia bisa mengakses data-data yang ada di luar negeri. Contohnya, saya pengen nonton bola yang ada di luar negeri yang tidak disiarkan di sini, itu bisa kita akses datanya. Datanya berupa apa kalau saya nonton bola? Link. Berupa video grafis ya. Apa maksudnya? Kalau saya pengen untuk mungkin saya pengen tahu siswa yang ada di sekolah luar negeri contohnya. Saya buka linknya dari sini. Nah itu berarti saya kan terhubung sama jaringan yang ada di luar negeri itu. Paham maksudnya ya? Oke, itu cuma mengambil suatu data saja. Bagaimana kalau semisal video call gitu, bisa nggak? Luar negeri sana? Bisa nggak? Karena menggunakan jaringan internet. Tapi di sini ada yang belum paham? Terkait jaringan? Lantas apa bedanya? Kalau sudah paham semua, saya nanya. Bedanya apa? Jaringan luar tadi dengan jaringan internet. Kan sama-sama global, sama-sama jauh. Bedanya apa? Jaringan luar ini pengembangan teknologi super canggih menghubungkan perangkat komputasi dengan jangkauan sangat luas. Jadi kalau diibaratkan itu komputer yang ada di kota A bisa terhubung dengan komputer yang ada di kota B. Lantas bedanya dengan internet? Lebih global ya. Jangkauannya bisa lebih global. Kemudian apa lagi? Kira-kira? Apa? Seluruh dunia bisa mengakses jaringan itu ya. Ada lagi? Sekarang kalau internet itu bisa dikatakan online, berarti maksudnya online? Apa online? Terhubung ke internet tadi. Apakah jaringan luar itu bisa dikatakan online juga? Katanya kan terhubung ke kota-kota juga. Enggak, Pak. Oke, saya balik lagi ke yang LAN. LAN ini lingkupnya di mana? Satu gedung, satu rumah, satu kantor ya. Itu bisa nggak dikatakan online? Enggak, Pak, nggak bisa. Nggak bisa kan? Ya, karena cuma kecilan. Cuma kecil. Pakai kabel. Berarti kalau asumsinya seperti itu, jaringan LAN saja tidak online, apalagi jaringan main dan WAN. Ya. Itu ya. Ya. Tapi kok bisa kan jauh. Katanya kalau WAN itu skalanya antar negara. Kok bisa terhubung? Online nggak jaringannya? Apa offline? Hah? Pakai satelit. Ya. Apakah satelit itu bukan online? Online. Loh, katanya WAN ini offline. Kenapa? Bisa saja ya. Bisa saja menggunakan jaringan itu menggunakan yang internet antar negara, menggunakan kabel bawah itu ya. Kalau yang jaringan WAN ini belum bisa dikatakan online. Ya, bisa saja dia offline. Tapi kalau jaringan internet itu bisa dikatakan WAN, bisa dikatakan LAN, bisa dikatakan MAN. Tapi jaringan LAN, MAN, dan WAN ini belum tentu dia menggunakan internet. Yang pasti belum tentu dia online. Tapi kalau sudah jaringan internet, dia bisa jadi menggunakan jaringan WAN, LAN, dan ngerti maksudnya? Tidak. Paham ya? Ya.
Fungsinya apa sih internet itu? Sebagai sumber informasi, hiburan, kemudian sarana mendukung kegiatan ekonomi, kemudian pendidikan dan budaya. Anda bisa contohkan satu-satu dari 4 fungsi ini. Sumber informasi apa teman? Yang menggunakan media internet. Ya tadi itu apa? Tadi berita sumber informasi dari luar negeri. Ya. Apa contohnya? Kanalnya atau portalnya atau aplikasinya? Itu bisa nggak? Twitter, browser. Kayaknya sudah semuanya ya. Kalau hiburan juga game. Apalagi oh, ya semuanya hiburan ya. Kalau sarana pendukung kegiatan ekonomi, browser. Selain itu, yang khusus ekonomi apa? Kegiatan? Belum. Apalagi tadi sudah ada yang disebutkan. Pendukung kegiatan ekonomi. Katanya transfer uang tadi pakai apa? Transfer uang tadi pakai apa? Kemudian pendidikan dan budaya. Apa contohnya yang di dunia pendidikan? Internet. Kita pakai internet di dunia pendidikan apa? Belum. Contoh. Apa? Kalian yang pendidikan yang menggunakan teknologi internet apa? Dari luar negeri. Katanya di pendidikan. Berarti di sekolah ini kita pakai internet apa? Apa? Kalau kalian belajar apa? Apalagi Google. Apalagi apalagi kalian online kalian ujian pakai PPS ya apa ujian ya terus kemarin waktu di masih masa pandemi pakai apa kelasnya pakai Zoom ya. Nah, di sini ada konektivitasnya dari sebuah jaringan yang saya katakan tadi, baik itu jaringan lokal, jaringan internet, pasti menggunakan dua metode ini. Apa dia? Menggunakan kabel. Ada yang apa? Kabel. Kalau yang menggunakan kabel bahasa Cina-nya apa itu? Wireless network. Kemudian kalau yang tanpa kabel itu wireless network. Ya, sering nggak dengar kata wireless? Enggak. Hah? Enggak. Nggak pernah. Kalau Bluetooth sering. Sering. Bluetooth itu wireless apa bukan? Wireless ya. Kalau yang wire ini berarti dia menggunakan kabel. Ini sound ini masih menggunakan kabelnya. Ada juga yang tanpa kabel. Berarti itu sound wireless itu ada yang juga kan. Di mouse juga ada yang kabel, ada yang tanpa kabel. Nah, berarti yang mouse itu mouse wireless itu kan. Paham ya? Seperti apa sih yang wide network ini? Yaitu konektivitas pada jaringan berkabel pada umumnya ya. Nah, kalau tahun yang jadul-jadulnya memanfaatkan jaringan kabel telepon. Ya, jadi dulu masih ada telepon duduk itu. Ya. Itu masih menggunakan kabel. Kalau menggunakan kabel jaringan, ada kabel koaksial, kabel fiber optik, kemudian kabel USB ya. Yang sering dipakai fiber. Kalau yang koaksial ini yang dipakai oleh telepon atau yang fiber optik ini, kalau dia dinyalakan pakai lampu di ujungnya kiri,
yang ujung kanan itu memancarkan cahaya. Nah itu fiber optik. Kemudian yang tanpa kabel. Nah yang kalian sebutkan tadi ya, ada Bluetooth, ada jaringannya masih tipe 2G dan 3G, 4G, sampai sekarang itu ada 5G. Kemudian ada infrared ya. Ada yang pernah pakai infrared? Belum pernah. Nggak nutupi maksudnya. Bedanya kalau yang Bluetooth ini kalian transfer data meskipun dari jauhan itu masih terkoneksi. Maksudnya? Ya, asal tidak melebihi jangkauan atau radius dari Bluetooth itu sendiri. Ya. Bedanya kalau dengan yang infrared dia harus nempel. Kok belum pernah tahu? Kalau HP jadul itu masih Symbian dulu, sekarang kan sudah Android semua. Kalau yang masih Symbian, Sony Xperia apa ya. Jadi kalau saya masih ingat dulu waktu zamannya saya masih sekolah, pengen dengerin lagu minta lagunya ke teman itu masih harus nempel ya. Baru terkirim. Kalau pisah sedikit terputus dari gagal. Apa maksudnya? Dan lagi ke WiFi. Kalau WiFi jangkauannya lebih luas lagi dari yang Bluetooth ini. Ya, yang bilang tadi katanya Syed itu kan menggunakan dua fitur. Ada yang menggunakan Bluetooth, ada yang menggunakan jaringan. Benar. Pernah ada yang pakai jaringan? Yang pakai Bluetooth itu sendiri pakai Syed maksudnya. Ada dua pilihannya. Yang Bluetooth ada jaringan. Jadi kalau terkoneksi ke jaringan yang sama, contoh nih, HP-nya Dal sama HP-nya Syahid, nyambung ke satu WiFi. Kemudian pakai Syahid, bisa kan? Transfer datanya. Atau bahkan pakai WiFi-nya itu sendiri, langsung transfer via file manager-nya saja. Paham ya? Ini yang wireless tanpa kabel. Kemudian komunikasi data ponsel yang kalian gunakan sekarang merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Jadi komunikasi data ini masih tetap harus ada dua benda itu tadi, apa namanya? Entah itu gadget, entah itu laptop, tablet atau komputer. Jadi harus tetap ada dua ya. Nggak bisa sendiri untuk berkomunikasi. Apa maksudnya? Kemudian menggunakan ponsel ini keperluannya apa? Kalau SMS ya, atau panggilan suara atau transfer dokumen, atau komunikasi data antar ponsel yang harus ada penerima dan pengirimnya. Paham ya? Oke. Nah di sini tadi metode komunikasinya ada yang Bluetooth, ada yang kabel data, kemudian ada yang GSM, kemudian internet. Ya. Dari kelima media ini ada yang belum pernah tahu? Bluetooth, paham ya? Kabel data, sudah pernah? Transfer data pakai kabel data? Pernah? Apa aja media itu? Perantaranya? HP sama? Atau laptop sama laptop? Bisa ya? Kalau yang sedianya memori apa Pak? Memori bukan. Kartu itu. Atau yang DSM ini sama ya? Cuma beda provider saja. Apa maksudnya? Entry yang itu ya? Ada SIMP, ada yang DSM. Atau bahkan yang internet itu sendiri. Ya. Ini metode komunikasi datanya. Ada 5 media ini. Kita hanya fokus pada yang media internet. Ya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah saya singgung sedikit terkait Bluetooth dan kabel data itu. Yang internet itu sendiri medianya ada 5 kalau tidak salah. Ada GPRS, kemudian ada 3G,
data rate for DSM evolution. Nah, berkembang lagi ke 3G, berkembang lagi ke HSPA, kemudian yang terakhir ada 4G. Nah, yang terbaru ini sekarang apa? 5G sudah ada pernah yang pakai? Belum. Pernah. Artinya ganti berapa? Nah, yang terakhir ya, proteksi data saat menggunakan internet. Nah, kalian sudah tahu tadi sekilas seperti apa cara menyusun jaringannya, ya. Apalagi tadi? Masalah aja tadi. Jaringan apa lagi? Internet. Apa lagi? Hah? Kalian menggunakan media seperti apa aja di ponselnya dia. Kalian berselancar atau kalian menjelajahi dunia maya itu yang pasti ada resikonya ya. Sama nggak dengan dunia nyata? Pasti ada resikonya ya. Nah, oleh karena itu kalian tahu kalau jalan di depan ini akan ada gelombang jalannya, berarti kalian harus menghindar atau kalian proteksi sendiri ya, mengamankan sendiri. Sama halnya juga dengan yang di dunia maya, khususnya kalian yang menggunakan internet. Jadi apa? Apakah kalian menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi? Coba. Ya. Apa contohnya? Ya. Pernah kalian chatting di sini? Telegram. Line. Facebook juga bisa ya. Kalau YouTube sekarang bisa chatting nggak? Masih belum. Bisa tuh Pak. Komen itu bisa. Kalau TikTok bisa ya. Sarana chatting juga bisa. Oke. Berarti mayoritas menggunakan media sosial. Tapi pernah nggak kalian kepikiran? Kan tadi saya katakan kalau kita berkomunikasi, kalau kita transfer data, ya, itu pasti harus minimal ada dua. Nah, kalian kan belum tahu alurnya seperti apa, jalannya data yang kalian kirim, jalannya data yang kalian terima, kan belum tahu. Ya, bisa jadi ada pihak ketiga, siapa? Entah itu orang yang tidak bertanggung jawab, entah apa sebutannya, hacker, ya. Bisa jadi dia mengambil, atau bisa jadi dia merusak, atau bisa jadi dia mengabulkan atau mengacak-ngacak datanya kalian. Pernah nggak kepikiran ke sana? Jadi seolah-olah kalian menggunakan media sosial itu, saya chatting ke si A gitu, ya bakalan ada yang tahu gitu ya, anggapannya gitu, benar nggak? Tapi kalau kita menyelam ke dalam sebuah sistem, itu pasti ada yang namanya jalur atau yang namanya yang menjembatani. Ya, apa dia? Server itu sendiri. Apakah dia yang kalian pakai TikTok? Pasti ada server. WhatsApp pasti ada server. Gitu ya. Bisa saja ada orang yang menyusup ke server itu, atau bisa saja data yang kalian kirim, contohnya sebentar, bisa diambil di sini, kemudian disampaikan ke si Yoga sudah berubah. Oh, halo apa kabar? Bisa saja di sini nggak nyampe halo apa kabar. Kan kemungkinan saja seperti itu. Ya, tergantung dari yang menyusup mau diapakan data yang diambil. Paham ya? Maksudnya ya. Jadi lantas seperti apa? Proteksi yang seperti apa yang harus kita lakukan? Kira-kira waspada. Selain waspada, kalau kalian sudah gabung menggunakan medianya seperti apa? Harus tahu lisensinya mungkin ya. Kan ada lisensi itu yang kalau kalian mau download di Play Store, ada kebijakan hukum, terus media apa aja yang akan diakses, kayak foto,
data, pernah nggak download aplikasi ketika install minta izin akses foto? Ya, pernah. Minta izin akses kontak, pernah. Nah, di situ yang kalian perhatikan, ya. Kira-kira penyedia ini atau yang mempunyai aplikasi ini aman nggak? Contoh sekelas WhatsApp, di situ sudah terang-terangan bahwa media chattingnya bersifat end-to-end. Jadi ada enkripsinya, jadi ada data. Apa sih enkripsi itu? Yang tahu? Enkripsi itu merubah data dia tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ya, contohnya kalian login contoh daftar di salah satu akun, pasti akan ada passwordnya. Nah, password itu dienkripsi. Yang punya akun Facebook contoh, itu pun nggak tahu password yang kalian buat, karena ada enkripsi. Enkripsi itu diacak lagi. Contohnya passwordnya Sita, jadi diacak sama enkripsi. Entah itu bilangan atau campuran atau ada simbolnya, diacak lagi. Nah, itu enkripsi maksudnya. Paham ya? Kalau pakai WA aman nggak kira-kira? Nah, menurut yang disampaikan aman, ya, karena ada data yang dienkripsi. Jadi WA pun yang punya WA pun itu nggak tahu isi chattingnya kalian apa. Bedanya kalau yang aplikasi yang lain, kayak TikTok, kan nggak tahu. Paham ya maksudnya ya? Apalagi kalau kalian download terus install aplikasi yang sudah punya dan tidak punya kebijakan seperti itu. Karena ada tuh aplikasi yang nggak di-download di Play Store. Nah, itu kan keamanannya sangat rawan gitu ya. Paham maksudnya? Selanjutnya, sebenarnya apa sih proteksi data ini? Mas, bagaimana? Bisa dilihat? Ya. Proteksi data adalah yang digunakan untuk mengamankan suatu data atau informasi penting. Satu dengan definisinya, data protection memiliki fungsi untuk menjaga kebersihan, kebebasan, dan jadi proteksi data itu untuk mengamankan suatu data atau informasi. Nah, kenapa kok harus diamankan? Ya biar nggak bocor. Kalau bocor nanti datanya bisa disalahgunakan. Bahkan ada yang namanya suatu perusahaan bocor, untuk apa sih datanya kok dicuri? Mungkin data itu bisa jadi informasi penting, jadi makanya dijual datanya. Ya, kemarin ada kasus apa itu? Nah, membocorkan data apa? Membocorkan data yang tinggi kita gitu ya. Ternyata mungkin dia bisa menjual lagi atau sebagai wahana untuk protes gitu. Salah. Nah, di sini ya manfaatnya ya, agar terhindar dari intimidasi online terkait gender. Sekarang itu ada sempat viral video call yang tanpa pengetahuan kita nomornya nomor baru. Ya, kemudian setelah di video call itu ada gender yang sekarang itu, ya. Jadi kalau kita terima teleponnya, akan di screenshot seolah-olah dia melayani, seolah-olah kita melayani mereka. Nah, datanya itu akan dijual, disematkan, biar apa istilahnya? Biar menjadi hal yang biasa gitu. Nggak tahu kan tujuan mereka. Nah, ini seperti itu. Intimidasi online terkait gender, ya. Apa gender? Yes. Kemudian mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang saya katakan tadi, contoh nih datanya Masil. Saya tahu datanya, kemudian saya salah gunakan jam online pakai datanya Masil. Kan bisa saja. Makanya data pribadi itu harus kita amankannya agar tidak mencegah potensi penipuan.
Seperti apa contohnya penipuan? Menggunakan data orang lain. Ya pinjam di bank kan pakai data orang lain kan penipuan. Ya, menghindari potensi pencemaran nama baik. Nah, ini juga. Kemudian hak kendali atas data pribadi. Ya, manfaat. Sudah? Untuk selanjutnya masih bisa dibuka classroom saya? Masih? Silakan dibuka kelasnya. Saya kirimkan yang sudah saya kirimkan di grup. Silakan kalian cek kembali linknya. Membentuk kelompok. Baris timur aja ya, sesuai dengan deretan bangkunya. Bentuk kelompok, kemudian dikerjakan. Di situ sudah saya siapkan nama-nama kelompoknya siapa saja. Ya, silakan dari sekarang bisa dikerjakan di kelas atau di luar sini, silakan. Nanti setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Assalamualaikum Pak Rizal dan Pak Yazin. Kemudian praktek pada kegiatan DWP yang saya laksanakan. Pada kegiatan ini mohon izin Pak, saya akan melanjutkan kegiatan rangkaian observasi yang saya lakukan bersama rekan sejawat. Ini Pak Rizal, guru TK di SMA Negeri 2 Peraksaan. Mohon izin untuk melanjutkan, Pak Izin. Beberapa waktu yang lalu sudah kita melaksanakan kegiatan praobservasi yang kemudian 2 hari kemudian kita telah melakukan kegiatan observasi sesuai yang telah kita sepakati, yakni pada kelas 10 ya Ariza, betul? Kelas 10 pada mata pelajaran TK. Oke. Dari yang sudah kita laksanakan, kegiatan ini adalah kegiatan pasca observasi. Di situ sudah ada beberapa sebenarnya yang lebih didetailkan lagi. Untuk kegiatan pasca observasi ini lebih merefleksikan Pak, di mana kira-kira kemarin yang sudah dilakukan setelah melaksanakan observasi, yang Pak Rizal rasakan atau yang Pak Rizal mulai mengambil pelajaran di situ seperti apa? baik, terkait catatan saya pribadi tentang refleksi ketika kemarin melakukan pembelajaran di kelas. Proses pembelajarannya sudah sesuai dengan modul belajar yang sebelumnya sudah saya lakukan. Kemudian juga penerapan yang ada di kelas seperti pembelajaran berdiferensiasi anak-anak juga sudah dilakukan, sedangkan pembelajaran
di luar kelas, outdoor maupun di indoor juga kami tawarkan kemarin, ditawarkan ke siswa, dan kebanyakan siswa juga sangat antusias untuk melaksanakan pembelajaran di luar kelas. Kemarin antusias mungkin karena cuaca panas seperti ini Pak. Bisa jadi juga. Organisasinya sudah, kemudian Pak Izar kemarin memetakan kelompoknya berdasarkan memetakan kelompoknya sesuai dengan karakter siswa, kemudian juga sesuai dengan bakat dan minatnya dari siswa itu seperti apa. berarti dari karakternya, berarti dari cara belajar betul ya. Dari yang Pak Izar kemarin sampaikan beberapa waktu lalu pada kegiatan praobservasi ada beberapa area pengembangan. Dia masih ini ya Pak ya, difokuskan dulu terhadap area pengembangan. Yang kemarin kalau tidak salah ada dua. Ada dua. Iya betul, ada dua. Yaitu apa saja Pak? Yang pertama terkait area pengembangan dari hasil observasi yang dilaksanakan, kegiatan pembelajarannya menerapkan media pembelajaran yang menarik, kemudian salah satunya tadi melakukan pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas. jadi lebih ke minatnya anak, kemudian lebih ke menentukan. Kira-kira yang kemarin menginginkan nih area pengembangan, kemudian sudah dilakukan pada kegiatan observasi. Kira-kira ada lagi mungkin Pak Izar menginginkan pengembangan lagi di area yang lain mungkin Pak? Pengembangan yang ingin saya lakukan terkait pembelajaran kemarin, terkait adanya peralatan baku, mungkin karena memang penyediaan piranti yang untuk dipraktekkan pada materi yang saya lakukan kemarin kurang memadai. Jadi mungkin saya tingkatkan dengan adanya media digital yang apa istilahnya mewakilkan praktikum tersebut. Berarti lebih kepada demonstrasi kepada media digital gitu ya? Demonstrasinya menggunakan media digital, jadi meminimalisir tidak adanya alat yang ada di sekolah. Berarti lebih ke ini. Dari area pengembangan yang barusan Pak Izal jabarkan, kira-kira strategi ada lagi nih ya, strategi pengembangan. Kalau kemarin dari praobservasi sudah direncanakan strategi pembelajarannya dan alhamdulillahnya sudah dilaksanakan. Dan kira-kira untuk selanjutnya area pengembangan apa lagi yang ingin dikembangkan, kemudian strateginya dari yang barusan Pak? Terkait strateginya mungkin menggunakan media-media yang interaktif dari penyampaian materi yang menggunakan digital itu, kemudian juga lebih memusatkan kepada anak-anak terkait bakat dan minatnya seperti apa. Lebih pada karakternya saya, kalau saya nggak suka gitu. Iya, benar. Karena ada yang menyukai cara belajarnya dengan visual, gambar, atau penyampaian dengan menggunakan video. Dari area pengembangan sudah dilaksanakan, kemudian refleksi kita sudah melaksanakan, dan ada area pengembangan lain beserta strateginya. Oke, baik, nanti akan disampaikan bersama penilaian, jadi catatannya juga sesuai dengan kesepakatan. Nah, semoga acara rangkaian